Sekarang pembacaan Ihya Ulumuddin halaman 60 jilid 3 ya. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari bawah. Basikin dia. Itu paruman itu. Halaman 60. Baterainya soak gitu teh. Baterainya soak. Sok ageng ade. Volume ageng titik deh volume. Sok angkat dah. Ila hadrati mu'alif adalah kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Kama hukia wis aya kabeh sapangisnya. Kama hukia kaya olehe wisden hikayat kama kaya perkara hukia kan wisden hikayatakan opo ma dan hikayatakan an ba'dihim saking satengahe para ulama anahu satuhune murid iku kana ono sapa murid kana iku yu awidu mulinaaken atau ngadataken sapa si murid nafsahu ing awak dheweke si murid al hilma ing sifat santun hilim wayazilu lan ngilangaken sapa si murid anapsihi saking awakiya si murid siddatal godobi ing bangete godog ing bangete ambek fakana mangka ono sapa si murid ono iku yastajiru nyewa sapa si murid man ing uang satama yastumu kang mesuhi sapa si man hu ing murid ala malain ing atase sekelompok segolongan minanasi saking manusia wayu kalipulan merdih sapa si murid nafsahu ing awak dheweke si murid asobro ing sifat sabar wayak dumu lan ngempet nahan sapa si murid goedohu ing muring-muringe si murid hatta soro sahinggane dadi opo al hilmu sifat hilim sifat santun dadi iku adatan dadi adat lahu kedua si murid behai sukana kalawan sakira-kira ono opo kalakuan iku yudrobu den dadi akan bihi kalawan si murid opo al mislu kala misil wa ba'duhum lan utawi satengah ulama iku kana ono sapa ba'duhum iku tas'iru ngerasa sapa ba'duhum binafsihi ing dalam awake ba'duhum aljubna ing sifat jerih borangan wado upa lan apes opo alqalbu ati faroda mangka ngarepaken sapa ba'duhum ayah sila yenta ngahasilaken sapa si ba'duhum linafsi kedua awake ba'duhum khuluqus sajaati ing budi pekerti sajaah pemberani pakana mangka ono sapa ba'duhum iku yar kubu nyabrang sapa si ba'duhum al bahro ing segara ing lautan fisitai ing dalam usum rendeng ing datiro bil amwaji ing dalam nalikane puyang payenge ombak wa ubadul hindi lan utawi ahli ibadahe negara Hindi India iku yu'allijuna pada nambani sapa ibadul Hindi al-kasla ing sifat males anil ibadati saking ibadah bil qiyami kalawan ngadeg tulal laili ing dalam sa
panjang malam ala nisbatin natapi ing atase sikil wahidatin kang sawiji. Wa ba'du suyuhilan utawi satengahe guru pirang-pirang guru bibtidai iradatihi ing dalam kawitan ngarepaken suluke ba'du suyu iku kana ana apa ba'du sapa ba'du suyu iku yaksulu malas sapa ba'du suyu anil qiyami saking jumenengaken ibadah. Fa'al jama mangkang lajib akan sapa ba'du suyu anafsahu ing awak dewe ing awake ba'du suyu al qiyama ing jenengaken ala roksihi ing atase sirahe ba'du suyu tulalali ing sepanjang malam. Lias maha supaya mumurahan sapa ba'du suyu bil qiyami kalawan ngadeg ala rijli ing atase sikil an tubuhin saking anu wa ala jalan nambani sapa ba'duhum satamah hubal mali ing secara langsung penyakit demen ing banda di anba'a kalawan surah yen ka adol sapa ba'duhum aduh jami amalihi ayo Bapak Pede tuh waroma lan buang ayo Mujang til bahri ing dalam sagara idhoba karena kuatir sapa ba'duhum min tafarruqatihi saking ngandung-ngandunge emal ala nasi ing atase menungsa ruku natal judi ing kumprunge sifat jud wariyai lan riya bil badli kalawan masrah akan fahadihil amsilatu mangka utawi ikilah percontohan iku tu'ribuka meruh akan opo hadil amsilah ka ing sira tariqa mu'alajatil qulubi ing dalan nambani pirang-pirang ati walayasalan ora ono opo gorduna sejane ingsun iku zikrod dawai nutur iku zikrod dawai kulimarodin nutur ing tambah sakabehe penyakit. Paina zalika mangka sadune mengkono dawa ikul marad iku sayati bakal teka apa zalik fi baqiyatil kutubi ing dalam sakarine pirang-pirang kitab. Wa inna ma gorduna lan angin pastine utawi sejane ingsun al ana ing saiki iku atan bihu ngelingaken ala ana tariqo ing atase satuhune dalan al-kuli kang bangsa kuli bihi ing dalam mu'alijatil qulub iku suluku mas lakil mudodati ngambahe dadalan perlawanan likulima kedua saban-saban perkara tahwa kang demen hu ikma opo anafsu nafsu watamilu lan condong ilahi maring emak watamilu lan condong opo nafsu ilahi maring emak waqal jamma'a lan teman-teman wis ngumpulaken sapa Allah Gusti Allah zalika ing mengkono-mengkono suluku maslakil mudodah fi kitabihi ing dalam kitabe Allah al-azizi kang maha mulia fi kalimatin wahidatin kang tetep ing dalam kalimah kang sawiji. Pakola mangka matur mangka dawuh sapa Allah taala halimar Allah rupane kaul wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wallahu a'lam bimuradih wa amaman lan anapun utai wong khafa kang wedi sapa wong maqama rabbih ing makom pangerane wong wa naha lan nyegah sapa si man anafsa ing nafsune anil hawa saking hawa fa inal jannata mangka satune sawarga hiya utawi jannah iku al ma'wa gon tetepe wal aslu lan utawi asal al muhimu kang wigati fil mujahadati ing dalam mujahadah iku al wafa'u nohoni bil azmi kalawan seja faiza ajama mangka setat kalane neja sapa si abdi ala tarki sahwati ing atas ninggal sahwat pakot tayassarot
mangka temen terkadang gampang opo asbabuhu pirang-pirang sababe opo asbabuha pirang-pirang sababe syahwat mujahadahnya kemana mujahadah wa yakun lan ono apa zalika mengkono tayasarot iku ibtilaun cobaan minallahi saking Allah taala halemaro Allah wahtibaron lan iku ibtilaan cobaan minallahi saking Allah taala halemaro Allah wahtibaron lan tegese cobaan payang bagi mangka seyogia opo anna opo ayasbiro yen tasobar sapa si abdun wa yastamiro lan netepi sapa si abdun fa innahu mangka satuhune abdun iku ayu awida yen tanggulina akan ngabiasa akan sapa abdun nafsahu ing awake abdun tarakal azmi ing ninggal sejak alapat mangka ngulina akan opo zalika mengkono tarkal azmi papa sadat mangka dari papa sadat mangka rusak opo zalikal azmi wa idza tapakolan tatkalane metuki minhu saking si abdun atau si eman opo naqdu azmin lalawanane sejak payam bagi mangka sayogia opo ayul jima yen tanah tepi sapa si abdun nafsahu ing awake abdun ukubatan ing teterapan ing siksaan alaihi ing atase naqdul azmi kamal karena kaya oleh wis nutut ingsun hu ing ma bi muaqabati nafsi ing dalam teterapane nafsu bi kitabil muhasabati kang tetep ing dalam Donang ka sukawera atuh je ka Jeni muqabati lan kitab muraqabah wa dalam yukhawif lan tatkarane ora meden-medeni sapa si abdun an-nafsa ing nafsu biukubatin kalawan taterapan golabat mangka ngalindih opo nafsu ing si abdin wahassanat lan bagus akan opo nafsu ing dahu ing dalam sandinge abdun tanawula syahwati ing merkolehe syahwat patab sudu mangka ada dirusak biha kalawan nafsu patab sudu mangka rusak opo nafsu biha kalawan syahwat patub sidu mangka ngarusak patub sidu mangka ngarusak opo nafsu biha ing syahwat ar-riyadota ing riyadoh bil kuliyati kalawan kuliah kalawan total bayanu alamati amrodil qulub wallahu a'lam bil muradi. Demikian pembacaan kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 60 ya. Mari kita ikuti pembahasannya. Ini pembahasan yang pertama sama Mang Asep mencoba ya. untuk tabyin apa yang sudah dibaca tadi. Kama hukiya an ba'dihi man law kana yu'awidu nafsahu al-hilma wa yazidu an nafsihi shiddatal ghadab. Jadi seperti yang diriwayatkan dari sebagian para ulama bahwasanya kalau ada salah satu orang murid yang membiasakan dirinya menghiasi dirinya dengan sifat al-hilmu, itu untuk berusaha menghilangkan sifat godob, dan di sini ditambahi syiddatal godob atau banget-bangetnya kemarahan. Fakana yastajiru ma yashtamuhu ala mala'im minan nasi wa yukallifu nafsuhu as-sabra. Di sini pun ada usaha supaya tetap murid tersebut selalu untuk menghiasi dirinya dengan sabar. Wa yakunu ghaidahu hatta sara al-hilmu 'adatan lahu bihaitsu kana yadribu bihi al-mithal. Setelah terus murid itu berusaha untuk terus menghiasi dirinya dengan sifat al-hilmu wa sabru, mudah-mudahan dengan cara tersebut tadi
ilmu dan sabar itu jadi suatu yang jadi kebiasaan. Wa ba'dhum kana yashta'iru fi nafsi al-jubna wa dha'fal qalbi. Seperti sebagian para ulama pun pernah merasakan lemah diri dan hatinya pun lemah. Farada ayasul nafsihi khalqa syaja'ah, dan berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat pemberani. Maka yarkabu al-bahra fi syaita inda idrobil amwaj. Sengaja karena ingin mempunyai sifat yang berani, para ulama pun dengan cara untuk menghilangkan jubna dhaful qalbi dengan cara yarkabu atau mengarungi lautan dalam keadaan waktu kemarau, ataupun di sini kan idrobul amwaj bisa diartikan ekstrim air musim hujan. Kalau musim hujan lautan itu pasti ombak ekstrim atau iklim ekstrim, bukan es krim. Es krim. Wa ibadul hindi yu'arijuna al-kasala an ibadati bil qiyami tulal lail ala nisbatin wahidatin. Kalau para hamba-hamba bangsa Hindi, mereka untuk menghilangkan kemalasan sengaja mereka melek baik. Wa ba'du syuyukh fi bidai iradatihi kana yaksalu 'ala al-qiyam fa azamu nafsuhu al-qiyam 'ala ra'sihi tulal lail biasmaha bil qiyam 'ala rijli antu'in. Sama juga dicontoh oleh sebagian para ulama ketika mereka di sini mungkin qiyamnya qiyam lail ya, bukan qiyam dalam mendirikan ibadah. Jadi sebagian dari para ulama pun mencontoh ibadah Hindi dengan cara bangun atau melek sepanjang malam supaya bisa mendirikan ibadah-ibadah malam. Wa alaja ba'duhum hubbal mal bi an ba'a jami'a malihi wa rama bihi fil bahri. Kalau kita hubul dunya, hubul mal, contohnya itu obatnya dengan membagikan harta, terus membuang harta ke laut. Kalau punya mobil, buang ke laut. Kalau ada rumah, buang ke saya. Il khafa min tafarruqatihi 'ala nasi ra'unatal jud wa riya bil badal. Itu alasannya kalau takut ketika bertemu dengan manusia dan hilangnya ra'unatul jud wa riya, untuk menghilangkan riya bil badali dengan paksaan. Fa hadhihi amsilatu ta'rifuka tariqu ma'alijatal qulub. Dan dengan hikayah-hikayah yang tadi di atas, contoh-contoh yang di atas bisa memberikan ilmu kepada kita cara-cara atau metode-metode untuk pengobatan hati. Wa zikru dawa'i kulli maradin. Tapi di sini bukan setiap penyakit. Maksudnya di sini bukan langkah-langkah yang di atas itu bukan untuk menghilangkan penyakit. Faina semua penyakit maksudnya. Faina zalika sayati fi baqiyatil kutub, karena nanti ada keterangannya dalam kitab yang lain. Wa inna magharadna al-an at-tanbih, hanya sekedar peringatan. Ala tariqa al-kulli fihi suluku maslukul madon. Karena di sini adalah sebagai metode at-tanbih ala an-natori wa kulli fihi suluk. Nah, sedangkan maksudnya di sini ada tata cara atau metode secara terperinci itu nanti didapatkan dalam suluk maslakil madon likulli ma tahwa an-nafsu wa tamilu ilaih, yang bisa menyebabkan nafsu kita itu lebih condong kepada hal-hal yang penyakit tersebut. Jadi nanti ada, kalau kita selalu melaksanakan suluk masyarakat Ramadan, itu akan menemukan ilajul qalbi. Jadi ilajul qalbi.
Wa qad jama'a Allahu dzalika kullahu fi kitabil aziz fi kalimatin wahidatin faqala, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di sini jaminan orang yang bisa menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, jaminannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. wal asu al muhimmu fil mujahadah al wafa bil azmi fa idza azama ala tarki syahwatin faqad tayassarat asbabuha wa yakunu dzalika ibtila'un min Allah ta'ala wa ikhtibaran. Dan tetap saja kita harus punya pikiran bahwasanya itu adalah sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun penyebabnya dari manusia, walaupun penyebabnya dari alam, tapi tetap kita harus punya pikiran karena di sana al-muhimmu ibtila'an min Allah taala wa ikhtibaran, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yabaghi ayasbira wa yastamir. Makanya disuruhnya seyogyanya harus sabar, harus terus-terusan. Jadi jangan hanya satu kali. Misalkan sabar satu kali selesai, terima satu kali selesai, nanti kedepannya tidak terima lagi. Jadi harus ada wayastamirro, harus terus-terusan. Fahinnahu in awada nafsahu tarkal azmi alafat zalika fafasadat wa idza itafaqa minhu naqdin azmin fayambagi ayazima nafsahu uqubatan alaih. Nah, kalau di sini lebih parah lagi. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, cobalah kita kasih ikobah atau sanksi. Misalkan kalau saya tidak sholat, maka saya harus push up 10 kali misalkan. Contoh. Itu yang di bawah seperti itu. Ketika kita tidak mampu menahan nafsu, cobalah dengan ikobah. Kalau yang di atas itu dengan cara-cara didun. Kebalikan, kalau kita malas ya harus rajin. Kalau kita malas bangun pagi ya harus dilawannya dengan nggak usah tidur sekalian. Nah, kalau di sini diberi sanksi. Kama dzakarnahu fi muaqabatin nafsi fi kitabil mujahad. Itu juga sudah disebutkan dalam kitab muhasabah wal muraqabah. Wa idza lam yukhawifun nafsu bi uqubati ghalabatu wa sunnat indahu tanawul syahwat. Sudah dikasih metode lawan, terus sudah dikasih metode sanksi, tapi kita masih belum takut juga. Nah, patabsudu, maka rusak. Di sini patabsudu, kalau saya lebih tonjok patabsudu biha aryadatu bil kulliyah. Jadi failnya aryadoh. Riadonya rusak, bil kuliah secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya, dari Mang Asep gitu, Mang Agus ya. Selamat menyaksikan Mang Agus. Paham gak be? Nah, ini sama Pak Ustaz Faidilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Kama hukiya ambadim annahu kana yu'awidu nafsa al-hilma. Kajian yang ketiga, yang kedua. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah diterangkan dengan jelas bahwa kita masih pada bab ini? Bayanu tafsil littoriq ila tahdibil akhlak, yaitu menjelaskan tentang cara kita merubah akhlak kita dari akhlak jelek kepada akhlak baik. Yang sebelumnya udah dijelaskan bahwa akhlak itu bisa berubah, dan perubahannya hanya dengan dua hal. Pertama dengan judin ilahi, dengan kemurahan Allah semata. Kita tidak susah payah, kita udah jadi orang yang berakhlak baik. Ada dengan cara yang kedua, itu cara umum. Cara umum yang kita serius, berarti kita harus siap untuk melakukannya, yaitu dengan birriyadhah wal mujahadah. Itu yang sebelumnya disebutkan seperti itu. Cuma di sini mau menjelaskan tentang membuktikan
betapa keseriusan orang-orang yang serius. Contoh-contohnya ini tuh, contoh-contohnya. Ada orang dia punya sifat temperamental, suka marah. Dia memberi upah kepada orang di khalayak ramai supaya dia dicemooh, dihujat, dinistakan, dihinakan, dan dia akan bertahan. Ada sampai itu keseriusan dia untuk menghilangkan sifat yang jelek itu. Ada lagi untuk menghilangkan sifat penakutnya, dia mengarungi lautan dengan waktu iklim yang ekstrim. Untuk menghilangkan cuma ketahui keseriusannya gitu. Dan semuanya risikonya itu sangat berat. Bahkan orang ahli ibadah orang Hindu itu kalau dia malas untuk ibadah, ya udah aja sepanjang malam dia kakinya digantung satu sampai pagi. Digantung satu sampai pagi. Bahkan ada yang sampai kepalanya saja. Kepalanya di bawah, kakinya di atas sepanjang malam itu. Untuk supaya nafsunya itu bisa serius. Bahkan ada lagi yang supaya dia tidak suka akan hartanya, sampai hartanya dibelanjakan, dihabiskan lalu dibuang ke laut. Ada gitu tuh. Itu keseriusan orang-orang terdahulu. Bahkan ada lagi yang dia nafsunya itu ya di Ihya juga, yang dia selalu bermaksiat matanya, sampai dia ambil sendiri matanya itu, dicukil gitu. Dia selalu bermaksiat terus dengan matanya. Wah, ini membawa saya ke neraka ini. Akhirnya diambil saja matanya itu, dibuang. Daripada kita punya mata mengantarkan ke neraka, ya udah diambil saja. Ada itu, ya itu nyata gitu tuh. Ulama dahulu itu seperti itu. Ada lagi yang seperti dia tidak bisa meninggalkan maksiat, tubuhnya langsung ininya tuh yang namanya ini kan ada di tulang namanya ini tuh, tulang iga. Tulang iga itu dia ditusuk, lalu dia digantung gitu, sengaja dia tusuk sampai itu supaya dia merasakan betapa sakitnya nanti disiksa di akhirat. Ini coba rasakan di dunia saja. Kok kamu tidak mau meninggalkan maksiat? Itu ulama-ulama dulu seperti itu mujahadahnya tuh. Mujahadahnya seperti itu. Dan di sini cuma Imam Ghazali menyebutkan memang dari atas itu untuk kita pencapaian ke sana cukup dalam Al-Qur'an. Di sini disebutkan ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita mengamalkan satu ayat ini saja, udah kita tuh pengen jadi apa gitu tuh. Pengen jadi apa? Itu wali terlalu paling rendah itu wali mah paling rendah-rendahnya itu wali gitu. Sebab kita semua juga udah jadi wali masalahnya tuh. Daftar wali kan. Iya. Udah jadi wali. Jadi intinya pada malam ini itu kalau kita di Al-Qur'an itu membahas tentang dua ayat. Pertama ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita pengen akhlak berubah itu harus mujahadah. Nanti Allah yang akan memberi hidayah. Memberi hidayah. Dan untuk kita pencapaiannya yang lebih tinggi lagi dengan mengamalkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan selalu menahan keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Dan dia akan merasakan di surga itu bukan cuma nanti di akhir, di dunia pun udah di dalam surga. Kita jangan menafsiri fa innal jannata hiyal ma'wa nanti di akhirat. Tidak, ini di dunia pun dia mendapatkan jannatul ma'wa. Syaratnya dengan khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Udah, wallahu alam, enggak dibahas.